科学班から追放だ新さん。 Halo nakama semua, kembali lagi di channel Tanuki Kun. Pada video kali ini kita akan mereview manga One Piece chapter 1061 yang pastinya menghadirkan sesuatu yang sangat luar biasa. Dari manga chapter kali ini berjudul Egghead, Pulau Masa Depan dengan cover story tentang lanjutan cerita Germa 66. 4 anggota Germa yang dibantu Caesar Clown akhirnya berhasil kabur dari Whole Cake Island. Sebelum kita lanjut, yuk dukung channel Tanuki Kun dengan subscribe dan nyalakan tombol notifikasi kalian, dan untuk yang sudah subscribe Tanuki Kun ucapkan terima kasih. Oke, langsung saja kita bahas ulasan lengkapnya manga One Piece chapter 1061. Pada chapter 1060 sebelumnya kita diperlihatkan pasukan angkatan laut yang menyerang Pulau Amazon Lily menargetkan buah Hancock untuk ditangkap. Kejadian ini adalah imbas dari penghapusan sistem Shichibukai yang merupakan hasil keputusan Left Valley, yaitu pertemuan negara-negara yang berafiliasi di bawah payung pemerintah dunia beberapa waktu yang lalu. Tak hanya itu, bajak laut Kurohige pun ikut muncul menyerang buah Hancock. Tujuannya untuk mengincar buah iblis ratu bajak laut tersebut. Walaupun angkatan laut dan bajak laut Kurohige mendapatkan perlawanan dari buah Hancock, peristiwa tersebut membuat Pulau Amazon Lily porak-poranda dan hampir saja nyawa Hancock tidak terselamatkan. Beruntung Silver Rayleigh dengan Saki datang untuk menghentikannya. Selain itu di chapter 1060, Luffy melihat seseorang di pusaran badai. Chopper yang mendengar keributan keluar dengan topi capingnya. Malangnya Chopper terbang terbawa angin kuat karena topi capingnya. Hal itu membuat Luffy refleks mengulurkan tangannya untuk menolong. Namun tak disangka Luffy malah ikut terbawa angin. Kita awali chapter 1061 dari sini. Luffy yang sedang terbang terbawa angin bersama Chopper mencoba mengulurkan tangannya menyelamatkan seseorang yang sudah ia lihat sebelumnya dari pusaran air. Dan kita tahu orang itu adalah seorang bajak laut Jewelry Bonnie. Bonnie yang diselamatkan Luffy. Tenang karena sudah selamat. Tapi dia mencoba mempertanyakan kemana perginya monster di bawah laut. Kemudian terlihat bayangan mulut hiu raksasa tepat di bawah kapal Tausan Sunny. Dan tiba-tiba hiu itu melompat untuk melahap Tausan Sunny. Beruntung kapal sudah bergeser sehingga gagal menelannya. Zoro mengeluarkan pedangnya dan kaget ternyata itu hiu raksasa dan terbuat dari logam. Kembali pada Luffy, Chopper dan Bonnie. 3 pengguna buah iblis terbang di atas laut. Kita bisa tebak apa yang akan terjadi. Yap, benar saja. Mereka jatuh ke lautan dan tenggelam. Beruntung Super Jinbe yang berada di Tausan Sunny melihat mereka dari jauh jatuh ke lautan, dan langsung terjun ke laut menolong ketiganya. Sementara Franky yang diminta Jinbe untuk mengendalikan kapal, langsung membawa kabur Tausan Sunny dari serangan hiu, yaitu dengan kemampuan perbit skru propeller milik kapal. Tidak menyerah, hiu robot itu malah membidik lalu menembakkan meriam dari mulutnya ke arah kapal. Tembakannya mengenai sisi kiri dari kapal dan membuat kapal terbalik. Anggota topi jerami yang sedang berada di kapal pun berjatuhan ke laut. Suara dari ledakan meriam itu sampai terdengar oleh Jinbe yang sedang berenang menuju Luffy. Jinbe yang baru saja menyelamatkan Luffy, Chopper dan Bonnie yang tenggelam. Malangnya, hiu itu malah berbalik menyerang mereka dengan meriamnya. Jinbe meminta mereka bertiga untuk menahan nafas. Akhirnya mereka menyelam kembali ke dalam lautan dan dapat menghindari meriam dari hiu tersebut. Tak hanya sampai di situ, hiu yang melihat Sunny yang tenggelam. Dia bernafsu untuk memakannya.
Tapi tiba-tiba muncul sesosok robot raksasa yang besarnya melebihi Hiu. Hiu robot tampak ketakutan dan benar saja robot raksasa itu langsung menghajar Hiu tersebut. Di sisi lain terlihat Zoro menyelamatkan Robin dan Brook yang juga tak bisa berenang, karena mereka pemakan buah iblis. Dari runtutan kejadian menegangkan inilah, yang membuat anggota topi jerami terpisah. Beralih ke sebuah pulau dekat dengan pangkalan Angkatan Laut G14, terlihat Kapten Tashigi tengah membujuk anak-anak raksasa untuk minum obat. Anak-anak tersebut adalah korban uji coba cesar clown yang dulu pernah diselamatkan oleh anggota topi jerami di Pulau Panghazard. Selain itu diperlihatkan kemunculan sosok baru Komandan Pangkalan Angkatan Laut G14 yaitu Wakil Admiral Doll. Terlihat juga Helmeppo dan Hibari yang merupakan anggota dari SWORD, tengah meminta agar Komandan SWORD, Laksamana Muda Priscus untuk menyelamatkan Koby, tetapi permintaan untuk menyelamatkan Koby ditahan dulu, karena mereka tidak ingin dihajar oleh bajak laut Kurohige. Tak menyerah, Helmeppo sambil menangis berkata untuk meminjam Serapim karena Pulau Egghead begitu dekat. Serapim merupakan senjata pemusnah milik Dr. Vegapunk dengan kekuatan yang luar biasa. Serapim sendiri berbentuk anak kecil mirip dari bangsa Lunarian dan memiliki wajah menyerupai para Shichibukai. Namun permintaan Helmeppo mendapat penolakan dari Komandan SWORD dan menyuruh mereka untuk menenangkan diri. Mereka berfokus untuk menangkap Drake terlebih dahulu, entah apa tujuan dari Komandan SWORD tersebut. Tetapi yang kita ketahui Drake sendiri adalah salah satu anggota SWORD yang menjadi anak buah Kaido. Chapter berpindah ke sebuah gua, di mana Luffy, Chopper, Jinbe dan Bonnie yang sudah terpisah dari anggota topi jerami lainnya. Dari obrolan mereka, Bonnie terkejut karena Luffy, Chopper, dan Jinbe tidak mengenalinya. Luffy dan kawan-kawan baru tersadar ketika Bonnie berkata dirinya adalah salah satu generasi terburuk, dan ada di Pulau Sabaody 2 tahun lalu bersama mereka. Nampak Bonnie tengah mengeringkan bajunya, di sebelahnya ada Luffy, Jinbe dan Chopper yang juga tengah mengeringkan pakaian dan tubuhnya. Di sela obrolan Bonnie memperkenalkan dirinya sebagai musuh, tetapi tetap berterima kasih karena sudah diselamatkan. Luffy terlihat acuh dan berkata tidak usah dipikirkan dan memanggil nama Bonnie dengan sebutan Bogi. Selain itu Bonnie menanyakan kebenaran Luffy sebagai Yonkou, dan menanyakan apa ada masalah dengan poster buronanmu, sebab banyak yang menanyakan tentang hal itu. Luffy menjawab kalau rambutnya berubah putih saat dia merasa sangat bebas. Itu kata lain dari awak kening buah iblis Hito, Nomi model nikah miliknya. Bonnie bertanya kembali, apakah Luffy tidak khawatir dengan krunya yang lain? Di tengah pertanyaannya dia juga merasa kagum karena mantan Shichibukai, Jinbe menjadi kru topi jerami. Namun Jinbe balik bertanya apa yang terjadi denganmu dan anggotamu semenjak kau menjadi incaran. Bonnie berkata kepada Jinbe bahwa dirinya datang sendirian dan monster itu melahap kapalnya. Di sini juga Bonnie menjelaskan saat ini kita berada di Pulau Egghead, atau dikenal dengan sebutan pulau 500 tahun di masa depan, sekaligus menjadi laboratorium dari Dr. Vegapunk. Aku kesini karena punya urusan dengannya. Luffy yang mendengar Dr. Vegapunk mengungkapkan bahwa ia juga mengenali nama itu. Cerita beralih ke lautan di mana ini menjadi puncak cerita dari chapter 1061. Terlihat kapal Tausan Sunny sedang dipegang oleh kedua tangan robot raksasa yang hal ini membuat anggota topi jerami dan Karibo yang sedang berada di kapal terkejut. Berbeda dengan Usopp dan Franky yang merasa terkesima dengan robot raksasa itu. Tidak lama berselang tiba-tiba dari tubuh robot itu terbuka dan keluar seseorang perempuan. Sambil menggerutu karena dia membuat sedikit kesalahan kepada robot hiu yang sempat menyerang kru topi jerami. Franky yang melihat seseorang keluar dari robot, kemudian berterima kasih kepadanya siapapun itu karena telah menyelamatkan kru topi jerami. Seorang perempuan itu berkata bahwa dialah yang mengirimkan hiu tersebut untuk mengintai, melaporkan dan menembak, tetapi tidak untuk memakan kapal. Karena jika itu terjadi maka tidak akan ada yang tersisa, dan memang ia menyadari masih kurang baik dalam memprogram robot itu. Selain itu menanggapi ucapan terima kasih dari Franky, perempuan itu sungkan dan ia bilang agar bajak laut tidak usah senang, karena dia bekerja pada pemerintah dunia. Dia menjelaskan juga bahwa dia mendapatkan sebutan ilmuwan yang jenius, kalian bisa memanggilku dengan sebutan
Dr. Vegapan. Demikian review lengkap dari manga One Piece chapter 1061. Terima kasih untuk nakama semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini ya. Like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Agar kalian update video-video terbaru dari channel Tanuki Kun. Sampai jumpa di video berikutnya.